Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun hanya mendengar suaranya saja. Tapi untuk kelas 10 IPS hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip geografi dan contoh terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi jangan lupa siapkan catatannya. Nanti kalau misalnya kalian sambil mendengarkan penjelasan materi, kalian juga sambil mencatat poin-poin yang pentingnya, karena catatannya itu akan menjadi penilaian untuk nilai harian kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita mengenai materi prinsip geografi ini yaitu nanti diharapkan kalian atau siswa mampu mengetahui prinsip geografi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini prinsip geografi itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada prinsip deskripsi, yang kedua ada prinsip distribusi, yang ketiga ada prinsip interrelasi, dan yang keempat ada prinsip korologi. Kalau misalnya disingkat biar gampang itu dedik biar atau dediko biar gampang menghafal. D itu untuk deskripsi, D-nya untuk distribusi, I-nya untuk interrelasi, dan Ko-nya untuk korologi. Nah, kita bahas dulu prinsip yang pertama itu ada prinsip deskripsi. Nah, sesuai namanya bahwa prinsip deskripsi ini merupakan prinsip yang menjelaskan tentang fenomena secara detail gitu. Jadi deskripsi itu kata kuncinya menjelaskan gitu. Kalian cukup menghafal kata kuncinya biar gampang atau biar mudah gitu ya. Nah, adapun penjelasan mengenai fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi ini biasanya disertai dengan peta, tabel ataupun diagram gitu. Jadi nggak cuma kata-kata aja, tetapi disertai dengan peta, gambar, tabel ataupun diagram seperti itu. Nah, di sini ada contoh mengenai prinsip deskripsi, di mana contohnya misalnya seperti penjelasan mengenai persebaran wisata di Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan peta. Nah, di sini ada petanya dan juga seharusnya ada penjelasan. Nanti boleh kalian tulis gitu. Nah, di sini sesuai dengan peta ini merupakan penjelasan mengenai peta wisata Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung ini terdapat beragam macam wisata yang dapat dikunjungi gitu sesuai daerahnya ya. Di sini itu untuk contoh prinsip deskripsi. Lalu ada contoh prinsip deskripsi yang kedua, yaitu mengenai penjelasan jumlah siswa di MI 1 Anukoya yang disertai dengan tabel. Itu merupakan salah satu contoh prinsip deskripsi. Nah, di sini ya, ini tabel mengenai jumlah siswa MI 1 Anukoya gitu, dimana pada tabel ini dijelaskan bahwa setiap tahunnya itu jumlah siswanya itu makin berkurang. Ini bisa dilihat dari tabel. Itu merupakan contoh dari prinsip deskripsi. Lalu yang kedua ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini atau prinsip persebaran merupakan gejala kenampakan dan masalah yang terdapat di permukaan bumi yang persebarannya itu berbeda-beda. Jadi setiap wilayah itu pasti memiliki fenomena ataupun kenampakan yang berbeda-beda tergantung dengan wilayahnya gitu. Jadi kalau tadi prinsip deskripsi itu kata kuncinya menjelaskan, kalau prinsip distribusi itu kata kuncinya persebaran. Nah, di sini ada contoh mengenai prinsip distribusi, yaitu persebaran daerah rawan longsor di Jawa Tengah gitu. Di sini kalau misalnya kita lihat gambar untuk peta persebaran tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah, itu yang warnanya merah itu merupakan daerah yang sering terjadi longsor, sedangkan yang kuning itu terjadi longsornya itu sedang gitu, jadi jarang. Kalau misalkan yang hijau yang ini itu merupakan daerah yang
kurang atau daerah yang sangat jarang terjadi tanah longsor gitu. Jadi setiap wilayah ini tidak semuanya terjadi tanah longsor gitu di Jawa Tengah, tapi hanya beberapa daerah tertentu gitu sesuai dengan peta ini. Lalu ada contoh prinsip distribusi yang kedua tentang persebaran, yaitu persebaran hewan yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di peta persebaran hewan yang ada di Indonesia seperti pada gambar di sini, bahwa fauna daerah Indonesia bagian barat, tengah, dengan timur itu berbeda gitu. Persebaran hewannya berbeda. Jadi tidak semua wilayah memiliki hewan yang sama gitu. Lalu yang ketiga ini ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini merupakan prinsip yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik atau saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Di sini kata kunci dari prinsip interrelasi itu sendiri yaitu sebab dan akibat. Gitu ya, Ibu ingatkan lagi bahwa tadi yang pertama ada prinsip deskripsi, itu kata kuncinya menjelaskan, prinsip distribusi itu kata kuncinya persebaran, prinsip interrelasi itu kata kuncinya sebab dan akibat. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh tentang prinsip interrelasi. Contohnya, banjir di kota Jakarta diakibatkan karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Di sini tadi dijelaskan bahwa prinsip interrelasi itu cirinya ada sebab dan akibat. Gitu. Kita bedah satu-satu dari contoh soal di sini, bahwa fenomena yang terjadi di atas yaitu fenomena banjir. Penyebabnya apa sampai bisa terjadi banjir? Yaitu tadi masyarakat yang membuang sampah sembarangan gitu. Akibatnya apa? Akan terjadi banjir. Paham ya? Kalau prinsip interrelasi itu harus ada sebab dan akibat. Lalu contoh prinsip interrelasi yang kedua. Di sini ada tanah longsor terjadi karena adanya penggundulan hutan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bedah satu-satu apa sebabnya dan apa akibatnya. Itu merupakan ciri dari prinsip interrelasi gitu. Fenomena yang terjadi di atas itu apa? Fenomena yaitu tanah longsor gitu. Kita tulis. Lalu penyebabnya di sini apa sih penyebab sehingga terjadinya tanah longsor di atas? Itu karena penggundulan hutan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu akibatnya apa? Akibatnya yaitu terjadi tanah longsor. Prinsip korologi, yaitu prinsip geografi yang keempat. Prinsip korologi ini merupakan prinsip yang menjelaskan fenomena geografi yang terjadi dengan menggunakan gabungan dari semua prinsip, yaitu prinsip deskripsi, persebaran, dan juga interrelasi gitu. Ibu ingatkan lagi ya, biar kalian paham cirinya dari keempat prinsip ini, biar kalian gampang menghafal. Itu yang pertama ada prinsip deskripsi, itu kata kuncinya menjelaskan. Lalu yang kedua ada prinsip distribusi, kata kuncinya yaitu persebaran. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip interrelasi, kata kuncinya yaitu sebab dan akibat. Lalu ada prinsip korologi, itu merupakan prinsip dengan kata kunci yaitu gabungan dari ketiga prinsip yang sudah dijelaskan tadi gitu. Jadi lebih komplit gitu. Nah, di sini ada contoh prinsip korologi, yaitu tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Kita buktikan ya, kita bedah satu-satu apakah benar. Di sini terdapat keempat prinsip yang sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan yang pertama itu prinsip deskripsi. Tadi prinsip deskripsi itu apa? Yaitu menjelaskan. Di sini kalau dilihat dari contoh yang ada di atas ini, itu menjelaskan mengenai tanaman teh yang dapat tumbuh subur di pegunungan. Lalu prinsip distribusinya apa? Kata kuncinya tadi persebaran. Persebarannya di mana, Bu?
tanaman teh ini hanya dapat tumbuh subur di daerah pegunungan, di mana daerah pegunungan ini memiliki udara yang sejuk. Itu merupakan distribusi. Berarti kalau di daerah selain pegunungan nggak bisa tumbuh gitu. Tanaman teh itu hanya dapat tumbuh di daerah yang subur. Lalu prinsip yang ketiga ada prinsip interrelasi, di mana interrelasi ini kata kuncinya yaitu ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Udara sejuk di pegunungan. Akibatnya apa? Akibatnya tanaman teh tumbuh dengan subur gitu. Ada kan sebab akibatnya. Lalu prinsip korologinya apa? Penggabungan dari ketiga prinsip di atas, yaitu tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, itu merupakan prinsip geografi yang terakhir. Bagaimana sampai sini? Paham kan? Mudah-mudahan kalian paham apa yang disampaikan oleh ibu gitu ya tentang prinsip korologi ini. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu materi yang disampaikan pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda gitu, masih di mata pelajaran geografi ya pastinya. Nah, terus ibu mengingatkan lagi, jangan lupa materinya dicatat dan dikumpulkan di Google Classroom. Catatannya jangan lupa difotokan juga. Mungkin cukup sekian dari ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.